wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santoso, saya CGP Angkatan 9. Saya mengajar di SMA Negeri 1 di Jakarta. Dalam hal ini saya ingin melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 1.1, yaitu strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan berpusat kepada siswa itu ditetuskan berdasarkan setelah kita mengevaluasi, merefleksi pendidikan pembelajaran yang ada di Indonesia, yaitu sudah terlalu lama pendidikan pembelajaran di Indonesia itu menerapkan teacher center, guru menjadi segalanya di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, setelah kita menggali pengetahuan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita dapat banyak mengetahui apa saja sih yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yaitu pertama, kita harus menuntut segala kodrat murid, yaitu di mana mereka bisa mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik itu diibaratkan sebagai petani yang menanam padi. Ya, ketika dia sudah menanam padi, tidak akan tumbuh pohon jagung. Artinya ketika kita dalam melaksanakan pembelajaran, maka yang tumbuh adalah siswa-siswa yang cerdas. Berikutnya juga di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara kita ketahui, yaitu adalah menanamkan budi pekerti, karakter, yang perpaduan dari gerak dan pikir anak-anak. Serta yang harus kita pahami lagi adalah bermain merupakan kodrat setiap anak. Jadi saat ini Indonesia sedang menerapkan pendidikan berpusat kepada siswa. Seperti kita ketahui bersama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sangat penting karena merupakan bentuk nyata upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan juga fisik anak sesuai dengan kodratnya. Dalam hal ini kita bisa menggali, mengetahui bahwasanya setiap anak itu memiliki kodrat alam yang dimana mereka harus mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Tidak semua anak itu memiliki potensi yang sama. Ada yang anak-anak mencintai seni, ada anak-anak mencintai teknik, ada juga anak-anak mencintai bidang eksak. Dan juga ada anak yang terakhir mencintai seluruh kegiatan pembelajaran, materi-materi pembelajaran yang ada di sekolah. Maka dari itu, kita sebagai seorang pendidik harus apa? Satu, mengenali potensi murid-murid kita. Ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus bisa mengetahui karakter, potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik yang ada di kita. Apa saja dia berbakat dalam hal seni kah? Dia berbakat dalam hitungan matematika kah? Atau mungkin dia memiliki bakat di semua bidang. Berikutnya juga, kita sebagai guru harus mampu menuntut murid-murid kita itu sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Tidak lagi kita membuat ayo anak-anak pembelajaran disamakan dengan kegiatan pada zaman kita masih sekolah, Bapak Ibu guru yang masih sekolah. Karena perubahan semakin berubah, teknologi semakin meningkat, sehingga kita sebagai guru harus mulai mampu mengupgrade diri kita untuk menuntun peserta didik kita sesuai kodrat alamnya dan kodrat zaman, agar mereka tidak ketinggalan di dalam perkembangan teknologi yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Berikutnya, kita sebagai guru juga harus berpihak kepada murid. Mengapa? Ketika kita berpihak kepada mereka, maka mereka akan berpihak kepada kita, dan kegiatan pembelajaran akan sangat menyenangkan, di mana kita harus saling membagi, membuat kontrak pembelajaran agar pembelajaran itu lebih menarik. Sehingga di dalam pembelajaran yang menarik, siswa tidak lagi jenuh dalam menjalankan kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang ada tidak lagi berpusat kepada guru, melainkan kepada siswa. Di mana masing-masing siswa bisa menjadi tutor sebab. Jika ketiga elemen tadi kita bisa jalankan, kita wujudkan, yaitu maka akan terwujudnya murid yang memiliki kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan intelektual. Jadi tidak lagi kita menciptakan siswa-siswa atau murid-murid dalam hal ini hanya sekedar cetak atau sekedar jadi. Seperti kita ketahui bersama, semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik, Ingarso Sungtulodo Ing Madyo Mangun Karso Tuturi Handayani, yang artinya pertama, guru harus menjadi contoh dan panutan untuk muridnya, di mana kita sebagai guru harus memberikan contoh yang baik dalam tutur kata, bersikap, mengajarkan, memberikan materi. Maka kita harus menjadi contoh buat mereka. Maka kita harus membuat perilaku dan tindakan-tindakan kita menjadi seorang guru yang benar-benar dicintai dan disegani oleh anak-anak. Berikutnya, yaitu guru harus bisa
membangkitkan semangat dan kemauan murid dalam diri murid untuk terus belajar dan berinovasi. Artinya, kita sebagai guru kali ini dituntut sebagai guru yang memiliki multi talented. Tidak lagi hanya guru yang menguasai satu ilmu pengetahuan, tapi kita memiliki kemampuan mengeksplor peserta didik kita agar potensi-potensi mereka yang terpendam bisa tergali, sehingga menunjukkan mereka menjadi siswa-siswa yang hebat di kemudian hari. Yang ketiga, sebagai guru kita harus mampu memberikan dorongan, motivasi, arahan kepada peserta. Dalam hal ini, kita sebagai guru sangat dituntut untuk bagaimana mengarahkan peserta didik kita setelah dari lulus SD, SMP, SMA, mau kemana dan mau jadi apa. Entah mereka di dalam perguruan tinggi ketika mereka lulus mau menjadi sesuatu yang mereka cita-citakan dan mereka idam-idamkan. Maka itulah yang harus kita ingat Bapak Ibu Guru. Dengan menjalankan Ingarso Suntolodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutguri Handayani, insya Allah di dalam pendidikan yang kita jalankan, pembelajaran yang kita terapkan di dalam kelas akan menjadi pembelajaran yang sangat menyenangkan. Berikutnya, apa sih pendidikan yang berpihak pada murid? Pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang sekarang kita jalankan di dalam mengajar. Kita harus berfokus kepada murid lagi, tidak lagi terjadinya learning center. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan untuk pendidikan berpihak kepada murid itu bisa berjalan dengan baik adalah pertama, berikan kemerdekaan dalam belajar. Nah, di dalam hal ini bisa kita maknai ketika kita memberikan kemerdekaan dalam belajar, kita membebaskan pemikiran-pemikiran yang ada pada peserta didik kita. Bagaimana mereka mengeksplor, bagaimana mereka menggali potensi-potensi mereka untuk belajar menjadi pelajar-pelajar yang hebat, pelajar-pelajar yang baik, dan bagaimana mereka menerapkan strategi pembelajaran. Nah, ketika hal ini sudah kita lakukan, tentunya berikutnya mereka akan melakukan hal-hal yang seperti berpikir positif dan inovatif. Bila kita memberikan pembebasan dalam pembelajaran yang mereka lakukan, maka secara tidak langsung para peserta didik kita akan memikirkan hal-hal yang positif dan inovatif. Tentunya untuk mencapai kata berpikir positif dan inovatif itu adalah butuh bimbingan kita sebagai bapak ibu guru di sekolah. Nah, dalam hal ini kita sebagai guru, sebagai pendidik, hanya sebagai fasilitator, di mana kita mengawasi, mengamati, menilai, melihat peserta didik kita dalam mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Tentunya potensi-potensi mereka yang miliki adalah potensi yang harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman, sesuai dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Iya, dalam pembelajaran saya selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, membuat materi-materi yang teraktif di dalam pembelajaran, agar peserta didik dapat melihat, mencontoh bahwasanya adalah ini pembelajaran yang baik, ini pembelajaran yang hebat. Bapak Ibu, guru yang hebat, dalam hal ini pendidikan berpihak kepada murid, tentu saja semua itu terjadi karena perkembangan teknologi yang begitu deras, begitu mengalir dengan cepat, sehingga kita sebagai guru dituntut untuk mengikuti perkembangan dan mampu memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada dalam rangka menunjang pembelajaran, sehingga pembelajaran kita menjadi sangat menarik. Dengan kita menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran, pertama, pembelajaran pasti akan menjadi pembelajaran yang sangat menyenangkan. Kedua, murid-murid dapat membebaskan pikirannya tentang apa itu ilmu yang mereka dapat pada saat belajar. Ketiga, mengurangi terjadinya pembelajaran terpusat pada guru. Keempat, menciptakan lulusan atau anak-anak murid yang berpikiran kreatif dan inovatif. Yang kelima, murid dapat menjaga diri dari pemikiran negatif. Maka dari itu Bapak Ibu Guru, kita harus mampu menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Dalam hal ini adalah pribadi diri saya yang sudah mulai mencoba untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ketika saya sudah mulai rapat dengan kepala sekolah, tim, dengan OSIS, saya sudah mulai sedikit-sedikit menyisipkan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dapat dijalankan di sekolah kita. Bagaimana bisa diterapkan dan bagaimana pembelajaran ini sangat menarik, pemikiran-pemikiran ini sangat menarik untuk peserta didik. Jadi saya bisa dapat melakukan
kegiatan yaitu yang terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan berpusat kepada murid di dalam pembelajaran. Saya selalu melakukan bimbingan kepada peserta didik, saya berikan kelompok, saya berikan LKPD mereka untuk mengerjakan secara mandiri, berkolaborasi satu sama lain. Setelah itu mereka mempresentasikan tugas-tugas yang saya berikan dan mengeksplorasi apa yang saya berikan, garis-garis apa yang saya berikan. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Guru, di dalam kegiatan pembelajaran saya sudah melaksanakan di mana saya hanya bertindak sebagai fasilitator. Artinya di sini peserta didik sudah mulai mengeksplor dengan menggunakan gadgetnya, menggunakan perangkat yang dia miliki untuk mengeksplor, menggunakan lagi website-website online. Tidak dalam selama pembelajaran saya, kegiatan anak-anak itu hanya menggunakan handphone untuk kegiatan hal yang tidak berguna. Di dalam contoh saya mengajar kegiatan informatika yaitu bahasa pemrograman, saya menggunakan Google Colab di mana handphone mereka bisa digunakan untuk belajar menggunakan pemrograman. Jadi dalam hal ini ketika kita sebagai guru mempunyai informasi, kita harus berikan kepada peserta didik kita. Kita arahkan penggunaan gadget mereka. Bukan lagi kita melarang, tapi ajak mereka untuk mengeksplor pengetahuan dari pembelajaran yang kita berikan kepada mereka agar mereka itu bisa memanfaatkan gadgetnya itu. Dan berikutnya saya mengajak selain itu di sekolah saya juga sudah mulai menerapkan kegiatan pembiasan pagi, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hal ini berguna untuk menanamkan nilai nasionalisme pada para peserta didik, bahwasanya kita itu adalah warga negara Indonesia. Dan berikutnya dalam melaksanakan tadarus bagi yang muslim serta pelayan doa pagi untuk yang non-muslim, dalam hal ini adalah kita mengajak peserta didik untuk berpikir religi. Apapun dalam kegiatannya, kita mulai mengajak mereka bahwasanya agama itu penting, menjadi bahan dasar pemikiran kita untuk menjadi anak-anak yang hebat, menjadi orang yang baik. Baik kita di sekolah, bertemu dengan guru, orang tua, ataupun masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Dan terakhir Bapak Ibu Guru, bisa kita lihat dengan pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila, kita bisa melihat potensi-potensi apa yang dimiliki oleh peserta didik kita. Mulai dari belajar menjadi seorang MC, sebagai palang pintu, sebagai duta baca, sebagai tari, sebagai penyanyi, atau memiliki kreativitas dalam mengerjakan proyek-proyek yang diberikan oleh Bapak Ibu. Maka dari itu, paling penting adalah mengapa kurikulum Merdeka itu menjalankan proyek P5, yaitu pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila. Karena dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, sama saja kita sudah mulai menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran berpusat kepada siswa, di mana siswa itu mulai menyadari potensi-potensi yang mereka miliki. Dengan berdiskusi satu sama lain, mereka mampu menggali kemampuan mereka. Mereka bisa mengetahui seberapa hebat saya, seberapa mampu saya, seberapa berkembangnya saya dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Tentunya dalam menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpusat kepada siswa, masih banyak PR-PR yang harus kita lakukan, atau tantangan-tantangan yang ada di dalam kegiatan kita. Tantangan-tantangan dalam hal ini yang saya bisa gali adalah pertama, bagaimana bisa menggali potensi yang dimiliki oleh murid-murid sebagai kodrat alam yang dimiliki. Ya, bagaimana? Nah, kita sebagai pendidik harus bisa mengenali karakter, potensi yang dimiliki oleh setiap murid kita yang kita ampu dalam pembelajaran. Dalam hal ini selalu digalakkan oleh pemerintah, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita memberikan porsi-porsi yang sesuai dengan kemampuan peserta didik kita. Jika dia mampu hanya 1+1, maka berikan hal yang sama. Jangan ketika dia tidak memiliki kemampuan untuk yang lebih, kita tinggalkan, tidak. Dalam hal ini, untuk menggali potensi peserta didik kita akan lebih tahu. Kenapa? Karena kita, tenaga pendidik, adalah tenaga yang memiliki pengalaman hebat di dalam mengajar. Kita sudah mengajar bertahun-tahun, kita sudah bertemu dengan era-era berbeda, siswa-siswa yang mengalami zaman-zaman perubahan, dan kita mampu menyeimbangkan diri kita untuk bekerja, belajar, mengajar mereka, menyesuaikan perkembangan zaman yang ada. Berikutnya adalah perubahan zaman.
Nah, kita sebagai fasilitator dalam pembelajaran harus benar-benar mengawasi tumbuh kembangnya pola pikir anak dengan menyaring apa saja yang sudah bergeser dari zaman ke zaman. Artinya kita harus bisa mengajak peserta didik kita untuk mengawasi diri mereka, menjaga dari mereka dari hal-hal negatif atau dampak-dampak yang terjadi di dalam luar negeri yang masuk ke dalam negara kita sendiri. Berikutnya adalah sosial media. Bapak Ibu guru, kita memiliki musuh yang paling besar. Kalau zaman dulu musuh yang besar adalah kemampuan baca dan tulis berhitung calistung yang kurang, maka sekarang adalah sosial media yang paling mempengaruhi perkembangan zaman, perkembangan pemikiran peserta didik. Ini yang paling sangat mempengaruhi di dalam kegiatan kita mengajar. Nah, Bapak Ibu guru, perkembangan sosial media yang tidak terbatas, penggunaannya benar-benar menjadi tantangan yang cukup besar sebagai tenaga pendidik dalam penerapan pendidikan Ki Hajar Dewantara, karena sosial media merupakan wadah di mana informasi yang benar dan tidak benar bisa beredar tanpa batas. Jadi Bapak Ibu guru, kita tenaga pendidik memiliki pengalaman bagaimana menangani hal-hal yang negatif. Maka kita ajarkan peserta didik kita ajak mereka untuk berpikir, gunakan olah rasa, olah pikir mereka untuk mengetahui, oh hal ini negatif, maka tidak perlu kita jalankan. Hal ini positif, maka kita harus kerjakan. Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru semua yang ada di Indonesia adalah guru-guru yang sangat berpotensi dan sangat hebat. Sehingga saya yakin saya pribadi juga masih berusaha untuk menanamkan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara kepada peserta didik kita, di mana pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa mengajarkan kita menjadi insan yang memiliki budi pekerti yang baik bersama yang lebih muda, yang lebih tua, maupun yang sesama dengan diri mereka. Jadi Bapak Ibu guru hebat di Indonesia, kunci dari semua yang kita lakukan tadi adalah pelaksanaan kegiatan refleksi diri dan refleksi pembelajaran, di mana kita melakukan evaluasi, sudahkah kita mampu menjalankan pembelajaran yang baik dan benar, sudahkah kita memberikan kebebasan kepada peserta didik kita untuk belajar menjadi siswa yang merdeka, sudahkah kita menjalankan pembelajaran yang terpusat pada guru, sudahkah kita menjalankan kegiatan di mana kegiatan pembelajaran itu mampu menggali potensi-potensi yang ada dimiliki oleh peserta didik kita. Dalam hal ini, saya ketika dalam menjalankan kegiatan pembelajaran, sebelum saya memulai pembelajaran, saya selalu melakukan kontrak pembelajaran, yaitu di mana saya ajak peserta didik itu untuk membuka pikiran mereka, memberikan aura positif kepada mereka. Saya selalu mengajak mereka untuk ayo anak-anak berpikir positif. Sebelum pembelajaran saya selalu memberikan video-video motivasi agar mereka kembali memiliki semangat dan gairah di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Jadi saya yakin Bapak Ibu guru semua yang ada di Indonesia memiliki kemampuan pembelajaran yang baik, menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada, dan menuntun mereka semua menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Bapak Ibu guru hebat, jadi di dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran berpusat kepada guru, pada siswa, yaitu adalah melihat senyum-senyum yang terpancarkan oleh peserta didik ketika kita sudah mulai mengajar, ketika kita selesai mengajar, ketika kita akan mengajar, di mana setiap pembelajaran yang akan terjadi dengan kita, peserta didik selalu menantikan, selalu menunggu, dan selalu berharap kita masuk ke dalam kelas. Saya alhamdulillah ketika dalam kegiatan pembelajaran dengan kontrak belajar yang saya berikan kepada peserta didik, ketika saya pada saat jam mengajar, mereka selalu menunggu, mencari, menanti untuk saya berada di dalam kelas dan memberikan ilmu-ilmu yang terbaru, memberikan upgrade motivasi agar mereka menjadi siswa-siswa yang hebat. Bapak Ibu guru, kita sekarang guru tidak hanya sekedar pendidik, tapi kita guru juga adalah pahlawan untuk mereka, di mana kita semua terlahir sudah memiliki pengalaman yang hebat.
seperti saya ketika mengajar, saya ceritakan pengalaman-pengalaman pribadi, saya terapkan, saya ajarkan, saya berikan, karena saya ingat experience is the best teacher. Jadi Bapak Ibu Guru, saya mengajak dengan quotes, ubahlah dirimu menjadi orang yang baik untuk merubah masa depan. Kenapa? Jika kita sudah menjadi orang yang baik, tentu kita akan memiliki masa depan yang baik. Masa depan yang baik bukan ditentukan dengan nilai materi, tapi ditentukan dengan kebahagiaan, di mana kita bisa melihat para peserta didik kita menjadi orang hebat, orang sukses untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.